Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi di video ini tutorial menggunakan Microsoft Word yang secara khusus ini saya persiapkan untuk membantu teman-teman dalam membuat karya tulis ilmiah, atau bisa juga dimanfaatkan untuk membuat dokumen yang lain, tinggal disesuaikan saja. Oke, untuk video kali ini merupakan video lanjutan lagi, topiknya mengenai daftar isi. Oke ya, walaupun di video yang sebelum-sebelumnya sudah pernah ada video membuat daftar isi ini, ya kan? Saya sebut ini part 1 karena untuk daftar isi yang ini membuatnya secara manual dalam tanda kutip, ya otomatisnya hanya pada memunculkan tanda titik-titik. Ya, tetapi pembuatannya secara manual. Artinya manual tuh kita ketik sendiri, jadi teksnya kita ketik, kemudian nomor halaman juga kita ketik gitu ya. Nah, untuk yang video kali ini itu kita akan menerapkan konsepnya table of content ya, di video yang baru saja gitu ya, di video yang sebelumnya. Oke, jadi membuat daftar isi tapi menggunakan fitur table of content. Ya, jadi nanti di sini kita akan bisa membuat daftar isi secara otomatis. Ya, silakan nanti secara detail penjelasannya ada di video ini, bisa kalian cermati penjelasan secara detailnya. Ya, tapi intinya kita akan bisa membuat secara otomatis. Oke, nah ini kan kita ketik manual, ini manual. Jadi kalau misalnya ada perubahan halamannya geser, ya udah kita harus ubah secara manual juga. Gitu ya. Oke, ini yang dulu. Nah, sekarang kita akan buat daftar isi menggunakan table of content. Baik, maka sebelumnya ini kan saya hapus saja dulu. Dari sini ini saya hapus. Oke. Untuk daftar tabel dan daftar gambar saya skip ya, tapi saya hanya akan membahas pada bagian daftar isi saja. Gitu, daftar tabel dan daftar gambar karena hanya sedikit, mungkin ya dengan cara yang manual seperti ini pun oke, nggak masalah. Karena kalau akan digunakan table of content juga sepertinya akan kesulitan, nanti akan muncul double nanti gitu ya. Ini juga sudah sempat saya singgung sedikit di video yang konsep ya, yang video sebelumnya. Baik, kita akan mulai. Nah, berdasarkan konsep yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, sebelum kita menggunakan ini table of content, ini ada di menu reference, kemudian table of content ini. Nah, sebelum kita gunakan ini ada dua syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kita harus melengkapi dokumen dengan page number. Ini sudah ya, ini sudah lengkap nomor halamannya. Ini ada di pembahasan yang ini, video ke-22, membuat page number untuk file KTI yang all in one, istilahnya yang jadi satu semua ya, dari situ. Oke ya, jadi untuk halaman page number sudah oke, sudah kita penuhi. Yang kedua yang belum itu adalah kita harus menggunakan heading. Ini heading 1, heading 2, nanti mungkin ada heading 3 gitu ya. Itu supaya nanti bisa muncul pada daftar isi. Ini juga sudah sempat kita singgung, kita bahas secara detail pada video konsep ya. Oke, baik, kita langsung aja. Maka langkah berikutnya kita harus menjadikan heading. Kalau judul yang di atas ini kita jadikan heading 1, judul subbab kita jadikan heading 2. Kalau misalnya ada subbab itu menjadi heading 3 kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada maka mentok sampai heading 2 untuk subbab. Oke, maka ini sebagai pembanding ya, saya akan buka lagi bagian awal. Oh, yang ini aja. Jadi all. Oke, ini sebagai pembanding saja, nanti kebabas. Nah ini ya. Jadi ini akan kita ingin munculkan. Nah, oke, yang jadi masalah sekarang adalah pada bagian cover. Pada bagian cover di sini halaman judul. Ya, kalau yang daftar isi ini sudah ada, sudah ada. Ini, jadi ini tinggal kita jadikan heading, beres. Kemudian untuk bab 1 pendahuluan juga sama, sudah ada judul di tengah, tinggal kita jadikan heading. Nah, tapi yang jadi masalah adalah halaman judul dan halaman persetujuan, tidak ada tulisan itu. Nah, tidak ada, langsung judul nih.
Nah, maka kalau saya ini sedikit saya akalin, ya sedikit saya akalin. Ini saya enter satu lagi. Kalau turun dia bisa mungkin lagi, ya. Jadi saya turunkan satu, kemudian di sini saya ketik tuh halaman judul. Tapi, nah kita buat dia warna putih, udah nggak kelihatan. Itu ya. Terus sama yang di halaman persetujuan juga, ini saya enter satu, kalau dia turun, nah ini saya naikin satu. Nah, oke ya. Nah, sama di sini apa tadi? Halaman persetujuan guru pembimbing. Nggak usah copy aja. Oke, sama di sini saya jadikan warna putih. Kok saya perbesarin? Mana ya? Nah ini, ini, nah ini simbolnya AAA semua. Oke ya, tuh jadi seakali seperti itu. Ya, di sini ada teksnya aslinya. Oke, yang sini juga halaman judul. Nah, lalu ini, ya ini kita jadikan heading. Nah, kita jadikan heading 1. Heading 1. Oke, sama ya, kalau ini belum di default oleh kalian maka harus diubah manual, ya. Kalau default kemarin ya di video video konsep bisa lewat sini. Nah, terus kemudian bisa di modify gitu. Tinggal disesuaikan kalau kepingin dibuat defaultnya. Oke, ini saya ubah dulu Times New Roman 12, kemudian tengah sih nggak harus karena dia tidak kelihatan. Terus ini 1,5. Enggak, apa dah, ini sudah warna tetap kita jadikan putih, terus bold. Nah, oke, ini akan saya format Painter untuk yang halaman persetujuan. Nah, ini itu ya, walaupun dia nggak nampak ya, jadi mau ininya nggak center pun nggak masalah gitu ya, hanya ini untuk supaya seragam lah dengan judul-judul yang lain gitu. Oke, selesai. Kemudian ini pun sama, akan saya pakai format Painter, kemudian tinggal saya ganti warnanya aja. Format Painter, kemudian saya ke sini. Nah, tapi warnanya saya kembalikan ke warna hitam. Nah, tapi dia sudah jadi heading 1. Oke ya, maka ini bisa saya format Painter terus dah. Gitu. Jadi itu ya tujuan saya tadi, kenapa kok saya jadikan, kok saya samakan walaupun nggak kelihatan warna putih tadi. Ini supaya bisa saya format Painter ke sini. Oke, tadi space-nya oke sudah betul. Oke, ini saya ke format Painter, saya klik 2 kali, kemudian saya ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini untuk halaman persembahan, lalu abstrak, lalu kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Dah, jadi salah. Oke ya, baik, kita coba munculkan sebentar. Oke. Daftar isi di sini saya reference ya, reference. Saya coba langsung munculkan ya. Kita sudah jadi untuk yang bagian depan, table of content, kemudian ini sama aja ya, ini silakan bebas pilih. Nah, muncul. Nah, tinggal ini saya hapus. Mungkin ini saya naikkan. Nah, lalu bentar. Saya ubah dulu warna jenis fontnya, walaupun nanti mungkin bisa berubah-berubah lagi sih. 1,5 0. Oke, lalu di sini saya rata kanan halaman gitu ya, warnanya hitam. Oke, udah masih bisa. Nah, oke ya, begini. Nanti pengaturan indentasi dan sebagainya belakangan gitu. Oke, lalu ini sudah muncul semua. Sekarang masuk ke bab 1. Bab 1 sama, saya bisa format Painter. Ini ya, bab 1. Nah, kemarin ya ingat di video konsep kok jadi warna biru. Nah, ini bukan enter biasa tapi shift enter. Nah, ini saya delete, kemudian shift enter. Nah, seperti itu.
Oke, ini saya format painter lagi ke bab 2, kemudian bab 3 ini, kemudian bab 4 kebabas, bab 4, kemudian bab 5, kemudian terakhir daftar pustaka. Oke, tinggal kita ganti warnanya hitam. Tadi nggak tahu ya, padahal sudah hitam, berubah jadi defaultnya warna biru. Ini shift enter, warnanya hitam. Kemudian yang bab 4 juga kita jadikan shift enter. Nah, ini shift enter, kemudian warnanya jadi warna hitam. Kemudian bab 3 juga sama, bisa ganti shift enter, kemudian ini warna hitam. Dan yang terakhir bab 2 kebabas, ini shift enter, kemudian warna hitam. Oke. Baik, ini saya save dulu. Oke, sama di sini kita coba update. Nah, kemarin ya update kok daftar gambar pantas gak muncul tombol update-nya. Nah, ini karena ada perubahan struktur, maka kita pilih yang update entire table. Oke. Nah, muncul bab 1, 2, 3, 4, 5 daftar pustaka. Ini karena biarkan ya, atau nanti ini kita hapus manual titik-titiknya ini. Oke. Berikutnya sekarang untuk yang heading 2. Nah, heading 2 itu judul subbab. Maka dari sini ini kita jadikan heading 2, style heading 2. Sama ya, dia berubah, makanya jadi Times New Roman 12, bold warna hitam, justify line spacing 1,5, before afternya 0. Kemudian numbering, define new number format 1 titik sekian. Oke. Kemudian ini kita pinggirkan. Ya, jadi saya pakai format painter 11, 12, 13. Oh, ini berubah. Oh, kayaknya gini caranya supaya gak ada biru-birunya ya. Ini klik format painter, saya klik 2 kali, kemudian saya coba langsung dari samping sini. Nah, gitu. 13, 14, 15. Oke, seperti itu. Kemudian yang ini juga sama, ini harus kita jadikan gini aja, saya pakai ini aja, tinggal kita ganti numberingnya aja nanti gini. Nah, udah, terus kita define number format, ini menjadi 2 titik. Oh enggak, jangan, karena kalau langsung saya ubah nanti bisa yang atas ikut berubah jadi 2 titik karena nyambung ya, hati-hati ya. Maka di sini harus saya restart dulu, klik kanan, restart dari 1 dulu. Nah, baru kemudian kita ubah numberingnya, define number format. Nah, hati-hati ya, kalau diubah dulu karena dia masih nyambung, yang atas ikut berubah, maka harus kita restart dulu. Oke, udah. Kemudian sama, saya double klik 2.2. Nah, ini kemudian 2.3. Oke, demikian pula untuk yang ini. Nah, ini saya restart dulu, saya geser, kemudian define jadikan 3. Oke, sama format painter 32, 33, 34, 35. Kemudian bab 4 nya ini sama, ini kita restart. Restart, kita geser, kemudian define 4 titik. Oke, kemudian ini sebentar. Oh ya, heading 2, kaget. Jadi saya sempat kepikiran, apa jangan-jangan saya masih keliru heading 1-nya, teman-teman. Ya, saya pikir keliru heading 1. Oke, ini saya format painter lagi, saya klik 2 kali, hasil penelitian dan pembahasan, batik 2, dan yang terakhir di bab 5. Nah ini. Oke, ke sini, kemudian ini saya restart.
kemudian saya geser, kemudian define 5 titik, kemudian format painter ke 5.2 ya. Oke, sekarang kita coba ke daftar isi lagi, kita coba update lagi, kita lihat perubahannya. Nah ini ya, 11 sampai 15, 21 sampai 23, 3 titik sekian, 4 titik sekian, 5 titik sekian. Oke, sekarang kita akan tambah. Kalau ada ya, nanti silahkan sesuaikan dengan tempat kalian. Di sini akan saya tambah satu lagi, heading 3 untuk yang 4.2. Jadi ada 421 gitu. Nah ini 41. Nah ini ya. Oke, ini saya jadikan heading 3 ini. Heading 3 ini saya jadikan, saya ubah dulu formatnya, Times New Roman 12, hitam, justify space 1,5 space before after 0. Salah. Oke. Kemudian define 42 titik sekian, 4.2.1. Oke, tinggal kita geser ya. Baik, ini saya format painter ke 422. Nah ini oke, udah sepertinya hanya ada 2 kayaknya. Oh, ada lagi 423 guys. Ini format painter ke, nah ini terakhir. Tuh, kok nggak kena? Waduh. 422 ini kayaknya sudah berubah ya. Ini sudah heading 3, betul. Bisa format painter ke 42 yang ini. Oke, selesai. Tinggal kita rapikan habis ini. Ini ya, nanti di sini 4.2 akan ada tambahan. Ini saya update table, update entire. Oke. Nah, oke. Baik, kita akan atur apa namanya, indentasi dan tabulasi dulu, menjorok ke kanannya. Ini saya, kayaknya kalau cukup saya klik satu aja di sini. Saya ginikan misalnya ya, contoh segini. Atau di sini misalnya. Nah, ikut semua karena dia satu level gitu ya, enaknya gitu. Kemudian ini untuk ya di situ. Kalau saya majukan dikit, nah bisa semua gitu ya. Oke, untuk ini kira-kira ya seginilah. Kemudian yang 3 digit ini saya majukan sampai ke sini misalnya. Oke, terus ininya segini misalnya. Oke, kemudian kita beri space 3 kali ya, kayak ini konsep yang di daftar isi yang video sebelumnya, jadi supaya tidak terlalu dempet. Oke. Seperti itu. Mungkin dan seterusnya ya, saya akan menyingkat waktu, tapi intinya saya buat sama nanti untuk semuanya, asumsinya diberi jarak seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini di sini masih tidak lurus ya kan, dia dempet dengan nomor halaman. Idenya adalah kita akan meluruskan tanda titik 2 ini supaya jadi seperti ini. Nah ini lurus gitu ya, lurus. Oke, ini ada di posisi 51 lebih dikit. Oke, nah maka sudah kita bahas pada video konsep sebelumnya. Di sini ada right tab. Nah, maka right tab ini fungsinya yang sudah muncul ya, sudah muncul otomatis, ini fungsinya adalah untuk meluruskan tanda titik-titik gitu. Maka di sini terbukti dia mepet. Ya, kemarin sudah kita coba juga di video yang konsep. Kalau ini saya double klik, salah. Nah, ini ya, dia align leadernya sudah titik-titik. Berarti memang ini fungsinya untuk meluruskan titik-titik. Maka ini kalau saya geser, ini ya, saya geser right tab-nya. Nah, ya kan ikut geser gitu. Titik-titiknya pun sampai di sini. Gitu. Oke, maka ini saya akan geser segini misalnya.
Oke, sama semua. Untuk yang satu level ya, untuk yang satu level. Maka untuk yang dua level, yang level 2 pun sama. Ini saya geser ke sini. Kemudian yang 3 ini juga. Oke, ini enggak apa, biarkan dulu aja. Kemudian setelah itu kita tambahkan right tab. Nah, right tab yang kedua ini untuk meluruskan nomor halaman nanti. Ya, karena kan tetap bagaimanapun konsep untuk daftar isi ada dua right tab, satu untuk meluruskan titik-titik, satu untuk meluruskan nomor halaman. Ya. Oh ya, saya di video sebelumnya ada sempat berapa kali ya, 2 kali kayaknya, mau menyebut titik-titik keliru titik 2 gitu. Jadi saya pernah mengatakan right tab ini fungsinya untuk meluruskan tanda titik 2-nya. Padahal maksudnya tanda titik-titik gitu ya. Oke, ini saya ganti menjadi right tab. Oke, kemudian saya taruh di sini. Nah, ini ya, untuk yang satu level dia akan sama, sudah otomatis ikut, tapi yang di level 2 belum, maka ini sama saya tambahkan di sini. Kemudian ini pasti akan muncul semua yang level 2, yang level 3 juga sama saya tambahkan di sini. Nah, gitu. Ya, ini tinggal di tab. Nah, gitu ya, tab. Maka akan lurus ya, lurus rata kanan. Dan tanda titik-titiknya juga lurus ya, lurus rapi. Oke, nanti setelah ini kita akan mengubah atau mengatur format font dan sebagainya, font, line spacing, before after, termasuk nah ini yang yang panjang sekian sampai segini ini. Oke, nah nanti ini bisa kita atur. Ini enggak, nah ini kita hapus, nanti titik-titiknya kita hapus. Nah gitu, karena daftar pustaka tidak ada nomor halaman. Udah. Oke, kemudian kita akan ubah dulu fontnya dan sebagainya. Oke, sampai sini Times New Roman 12 1,5 justify minyak 0. Nah ini tadi ya, ini belum kena tag. Nah oke, terus kemudian ini sudah. Oh ini tadi kanan kena justify. Lalu nah ini sama konsepnya, indent, right indentnya kita geser ya. Nah itu sama. Oke, sudah. Fontnya, nah fontnya ini berubah lagi ya dia ya. Times New Roman 12. Oke, lalu ini bold betul. Nah ini enggak ya, ini enggak bold ini. Oke, ini juga enggak bold. Ini juga. Lalu ini kita turunkan ke bawah supaya dia enggak judul sendirian seperti ini. Nah itu. Ini juga sama, ini enggak bold. Oh bentar, ini ada yang kurang nih, ini harusnya lurus ini nih. Terus ini juga daftar pustaka bold gak ya, lupa saya, enggak kayaknya, enggak tahu, lupa. Nanti ini ya, silakan konsultasikan dengan guru pendamping atau guru bahasa Indonesia. Ini saya lupa daftar pustakanya bold atau tidak. Oke, nah ini kita buat supaya dia lurus, maka konsepnya numbering, dia hanging indent, tinggal ini yang kita tarik. Oke ya, terus dari sini ini dia geser. Oh ini nggak dipakai, saya hapus. Oke, udah. Nah gini, udah lurus dah. Oke, itu dia untuk pembuatan. Kok ngeblok terus ya? Nah, iyalah. Oke, ini dia untuk pembuatan daftar isi menggunakan table of content ya. Jadi sekali lagi, secara prinsip akan memudahkan karena
Kita nggak perlu sama sekali ngetik kata-katanya termasuk halamannya, jadi dia otomatis muncul sendiri ya. Tapi tadi itu harus ada dua syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama page number, jadi dokumen naskah harus dilengkapi oleh page number dulu karena dia kan akan dibaca ya dan akan dimunculkan di sini. Kemudian yang kedua kita gunakan heading 1, heading 2, heading 3 tergantung levelnya yang menjorok seberapa gitu ya. Oke, itu. Kemudian yang ketiga tadi kita sedikit ada trik. Nah, ini ya. Karena di sini tidak ada tulisan halaman judul, maka kita akalin. Kita tulis halaman judul pakai warna putih sehingga kita jadikan heading 1 dan dia akan muncul di sini. Halaman judul, halaman persetujuan guru pembimbing gitu ya. Itu kita jadikan warna putih, nggak muncul. Jadi nggak kelihatan. Yang lainnya sudah ada, tinggal kita jadikan heading 1. Kemudian yang bab 1, bab 2, bab 3 yang 2 baris kita gunakan shift enter gitu ya, supaya secara penampilan dia memang 2 baris tetapi dia dianggap 1 baris seperti ini. Yang berikutnya setelah kita munculkan table of content, kita bisa update apakah mau update entire table keseluruhan atau hanya ada perubahan di halamannya saja. Nah, kalau hanya berubah di halaman maka ya hanya halaman yang berubah. Struktur daftar isinya masih aman, tetap sama, tidak ada perubahan gitu ya. Oke. Kemudian setelah jadi kita atur ya, entah fontnya, line spacing, kemudian before after gitu ya, kita sesuaikan lagi. Dan setiap kali merubah ini, setiap kali update entire table, nah format ada yang bisa berubah, maka silakan berhati-hati, selalu dicek, dicermati gitu ya. Baik, saya kira itu untuk pembuatan table of content, pembuatan daftar isi menggunakan fitur table of content gitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang membuat karya tulis ilmiah, terutama bagian daftar isi ini. Silakan bebas mau menggunakan yang cara seperti ini ataukah mau menggunakan yang kemarin tuh, yang daftar isi yang manual ini gitu ya. Silakan disesuaikan saja yang enak yang mana gitu ya. Baik, saya kira itu semoga bisa membantu dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. See you.